Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kematian Fang Tianhe memiliki dampak visual yang sangat besar pada semua orang. Selama beberapa menit, ada keheningan, hanya desisan darah. Saat darah yang menyembur keluar menjadi semakin sedikit, suara itu berangsur-angsur melemah. Semua orang akhirnya mengerti bahwa apa yang mereka lihat di depan mereka bukanlah ilusi, tetapi Fang Tianhe yang asli sudah mati. Meskipun semua orang sangat terkejut, Han Xuan dan Han Lin adalah yang paling terkejut. Yang pertama selalu menganggapnya sebagai musuh nomor satu, dan bahkan dalam mimpinya, dia ingin dia mati. Yang terakhir, di sisi lain, adalah seseorang yang bersamanya sepanjang hari, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Sekarang, dia telah mati begitu mudah di depannya. Tertinggi bela diri bintang 7 seperti orang biasa, kepalanya telah dipenggal dan dia jatuh ke kematiannya, menjadi mayat tanpa kepala. Di kota Nanhuo, di mana tidak ada tertinggi bela diri untuk waktu yang lama, kehormatan bela diri selalu menjadi keberadaan yang paling kuat. Sekarang, semua orang menyadari bahwa mereka sebenarnya hanya orang biasa dan tidak ada perbedaan. Di depan orang yang lebih kuat, mereka masih semut. Namun, orang yang lebih kuat ini berkata, "Magnet." Semua orang menghirup napas dingin dan menatap Yunxiao dengan mata dingin. Grandmaster bela diri ini seperti iblis, serangan pedang yang menghancurkan bumi yang baru saja dia lepaskan telah membunuh seorang Supreme bela diri. Bagaimana mungkin ada hal yang tidak masuk akal seperti itu? Itu sama sulit dipercayanya dengan kematian Fang Tianhe sendiri, tapi tidak peduli apa, tidak ada yang berani memprovokasi Yunxiao lagi. Bahkan Tan Dijun terkejut, namun, Tan Dijun memiliki pikiran lain di benaknya. Dia baru saja salah paham tentang kesengsaraan guntur tingkat 9 Yunxiao. Teknik ilahi transformasi petir, itu pasti teknik ilahi transformasi petir. Tan Dijun tidak bisa tenang dan berteriak, tidak heran itu disebut keterampilan transformasi petir. Ini adalah seni bela diri paling kuat dari Sekte Kalajengking Utara, itu bisa membunuh orang dua alam lebih tinggi dariku. Ya Tuhan, aku harus mendapatkannya. Dia telah mengaitkan kesengsaraan petir level 9 dengan teknik ilahi transformasi petir. Tidak hanya dia, tetapi bahkan Sun Ziming memiliki pemikiran yang sama. Keterkejutan di wajahnya sulit untuk ditenangkan. Pikirannya dengan cepat berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan teknik ini. Meneguk. Setelah sekian lama, Gao Lin menelan ludahnya dengan susah payah, menjilat bibirnya yang kering, dan menatap Fang Tianhe yang tak berkepala di tanah. Perasaan rumit di hatinya sulit untuk ditenangkan. Ada juga cermin danau yang tenang bahwa Wu Yan telah disambar oleh Thunderbolt dan telah menghilang sepenuhnya. Harta karun cabang kota api selatan kamar dagang angin petir, dan Fang Tianhe, asistennya yang paling cakap, semuanya telah menghilang sepenuhnya hanya dalam setengah cangkir waktu teh. Dia hanya merasa lengan kiri dan kanannya telah dipotong dalam sekejap. Awalnya adalah rencana brilian untuk mengumumkan berita tentang esensi kristal emas api selatan dan terus melemahkan kekuatan pasukan lokal, melayani tujuan utamanya, tetapi pada saat ini, tidak ada pasukan lokal yang terluka, sementara dia telah kehilangan yang mulia bela diri bintang 7 dan persenjataan mendalam tingkat 8. Kehilangan ini bukan hanya cedera serius pada tulangnya, tetapi juga cedera langsung pada organ dalamnya. Selain itu, ketika Fang Tianhe baru saja meminta bantuan, retret instannya telah meninggalkan kesan yang sangat negatif di depan semua orang besar kamar dagang. Itu bahkan secara langsung memengaruhi prestise dan statusnya di kamar dagang di kota Nanhuo. Wajah Yinglin lebih suram dari wajah orang lain. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Yunxiao lagi, dia tidak lagi memiliki temperamen dewa petir, tetapi telah kembali ke temperamen Grandmaster bela diri muda biasa. Wajahnya pucat, dan jelas bahwa membunuh Fang Tianhe telah menghabiskan banyak kekuatannya. Yinglin sangat menyesal dan kesal. Jika dia baru saja menyelamatkan Fang Tianhe, kemungkinan besar dia akan diselamatkan, dan bahkan ada kemungkinan besar dia akan membunuh Yunxiao, tapi sekarang, dia sangat menyesal sehingga dia ingin muntah darah. Han Xuan, di sisi lain, berdiri di sana dengan linglung, tiba-tiba merasa ada celah besar antara dia dan Yunxiao. Pada awalnya,
Dia berpikir bahwa lawannya hanyalah seorang master bela diri yang hebat, selain keterampilan seninya yang kuat, dia juga kepala kamar dagang, tidak banyak perbedaan di antara mereka berdua, tapi sekarang, dia benar-benar bisa membunuh Yang Mulia Bela Diri Bintang 7 dengan satu serangan pedang. Dia masih tidak bisa mempercayai kenyataan yang baru saja terjadi, dia merasa seperti sedang dalam mimpi, namun, dia harus percaya bahwa bakat mengerikan yang terampil dalam teknik dan seni bela diri berada di puncak dunia, dia hanyalah presiden kamar dagang biasa, bisakah mereka masih bermain bahagia bersama? Dia tiba-tiba merasakan kekecewaan besar di hatinya, dan dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan Yun Xiao. Rasa kagum dan hormat yang besar muncul di hatinya, yang juga disebabkan oleh kenyataan lama di alam bela diri surgawi bahwa yang kuat dihormati. Status dan identitas seseorang di lingkaran pertemanannya pasti akan serupa, jika perbedaannya terlalu besar, keterasingan akan muncul. Han Xuan sekarang dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Haha, kamu baik-baik saja, nak, kamu tidak mengecewakanku. Tan Dijun tertawa terbahak-bahak setelah terkejut, matanya ramah, tetapi ada juga ketakutan yang besar, meskipun segel guntur Yun Xiao mungkin tidak bisa membunuhnya, itu adalah ancaman besar, tapi, dengan teknik gerakan Yun Xiao yang tidak dapat diprediksi, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Situasi yang sama sekali tidak setara ini membuatnya sangat tertekan. Yun Xiao berbalik, tetapi tatapan yang dia berikan padanya tidak begitu ramah, sebaliknya, dia mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, tanpa awan selama 10.000 li, cuacanya benar-benar tidak buruk. Tan Dijun tampak sedikit malu, dia tahu bahwa yang lain mengejek kata-katanya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa tersenyum, haha, itu tidak buruk, itu benar-benar tidak buruk. Mata Yun Xiao tiba-tiba menyipit dan menjadi tajam, seolah-olah akan menembus tubuh Tan Dijun. Aku mempertaruhkan hidupku untuk membantumu menjelajahi jalan, temanku dalam bahaya, dan kalian semua melihat cuaca, bagus, ini sangat bagus. Mata Yun Xiao berpindah dari Tan Dijun ke Sun Ziming, dan keduanya menundukkan kepala karena malu, tidak berani menatapnya. Tan Dijun merasa pahit, dan dia berpikir, ini merepotkan, tampaknya orang ini memiliki dendam tentang apa yang baru saja terjadi, tidak akan mudah untuk mendapatkan seni ilahi transformasi guntur. Gao Lin akhirnya kembali sadar dan berkata dengan marah, Li Yun Xiao, kamu membunuh Fang Tianhe. Kamu benar-benar pantas mati. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan jijik, omong kosong apa yang kamu muntahkan. Membunuhnya seperti membunuh seekor anjing, jika kamu tidak yakin, kamu bisa melakukan hal yang sama. Magnet, semua orang ketakutan dengan ini. Melihat Yun Xiao, yang wajahnya belum sepenuhnya pulih, mereka mulai berdiskusi di benak mereka, apakah anak ini ingin membunuh dua yang mulia bela diri berturut-turut. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan menantang surga? Gao Lin juga terintimidasi oleh kata-katanya, dia tidak menyangka pihak lain begitu agresif dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, dia tercengang dan tidak tahu apakah harus menyerang atau tidak. Tan Dijun sangat senang, dia tidak sabar menunggu keduanya bertengkar, akan lebih baik lagi jika mereka berkelahi. Dia segera memprovokasi, pria bodoh, Anda hanya bisa mengandalkan beberapa pil obat untuk pamer di tempat tidur, tempat ini tidak cocok untuk Anda. Hahaha, setelah penindasan ekstrim, pasukan lokal pembudidaya akhirnya tertawa terbahak-bahak, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi menghina di wajah mereka, memegangi perut mereka. Wajah Yinglin telah berubah warna seperti hati babi, seorang pria bisa dibunuh, tetapi tidak dipermalukan, dan terlebih lagi, fungsi seksualnya tidak boleh dipermalukan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh siapapun, belum lagi Tan Dijun telah mencapai titik lemahnya. Tan Dijun, kamu Pak Tua, aku akan membunuhmu. Dia akhirnya kehilangan akal sehatnya, dia meraung dan bergegas ke depan, dia mengacungkan telapak tangannya ke udara, dan banyak bayangan telapak tangan berkumpul dari segala arah, mengguncang ruang di sekitar Tan Dijun. Tan Dijun kaget, dia ingin menyalahkan Yun Xiao, tetapi mengapa itu berubah menjadi dia? Keduanya berada di puncak alam bela diri, jika mereka bertarung, akan memakan waktu lama untuk menentukan pemenangnya, dan bahkan jika mereka melakukannya, keduanya akan terluka parah. Dia sangat marah, dan tubuhnya menyemprotkan kabut yang berubah menjadi Gale yang ganas untuk melawan Gao Lin. Pada saat yang sama,
dia meraung, orang yang membunuh Fang Tianhe adalah Li Yunxiao, mengapa kamu melawanku, kamu orang tua? Petik 2. Gao Lin sangat marah sehingga dia hampir kehilangan kemampuannya untuk berpikir, begitu kata-kata Tan Dijun masuk ke telinganya, dia berpikir bahwa Tan Dijun mengejeknya karena tidak berani melawan Yun Xiao, jadi dia bahkan lebih malu dan marah, dia terus bertepuk tangan, mengubah amarahnya menjadi bayangan telapak tangan, dan benar-benar memaksa Tan Dijun menjadi dirugikan. Semua seniman bela diri mundur ke segala arah, dalam pertempuran semacam ini antara Yang Mulia bela diri puncak, ada kemungkinan besar kerusakan tambahan, beberapa murid buta langsung tersapu ke dalam angin telapak tangan dan langsung berubah menjadi abu. Yun Xiao meraih tangan Han Xuan dan terbang ke depan sambil berkata, biarkan mereka bertarung, prioritas kami adalah menemukan harta karun. Han Xuan merasakan riak di hatinya ketika dia ditarik oleh tangannya yang lebar, dan dia langsung kehilangan kemampuan untuk berpikir, dia belum pernah melihat seorang pria memegang tangannya seperti ini sepanjang hidupnya, dan dia hanya bisa merasakan pipinya memerah. Tuan Muda Yun, apa yang kamu lakukan? Mei Dong, melihat bahwa dia akan pergi, dan matanya mengungkapkan kecemasannya. Kita akan pergi dulu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Petik 2. Mei Dong, juga ingin mengikuti mereka, tetapi semua orang di sekte itu waspada, jika dia pergi, itu akan terlalu keterlaluan, dia hanya bisa berkata dengan menyesal, saya ingin bersama sesama anggota sekte saya. Ya, Yun Xiao mengangguk, Anda harus berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perekam dan berlari ke arah yang ditunjukkan di atasnya. Han Xuan melihat tangannya sendiri, meskipun dia hanya menariknya sedikit, 1000 pikiran melonjak di hatinya, dia sepertinya telah kehilangan pendengarannya dan bisa mendengar segala sesuatu di sekitarnya, dia hanya bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak. Ketika dia melihat Yun Xiao terbang, dia tanpa sadar mengikutinya, tetapi pikirannya dipenuhi dengan segala macam pikiran, dan dia tidak bisa memikirkan hal lain. Melihat mereka berdua pergi, banyak pembudidaya rok juga mengikuti, meskipun pertempuran antara sekte biduk dan kamar dagang menarik untuk ditonton, mereka lebih suka menonton harta karun itu. Dalam sekejap, lebih dari setengah orang mengikuti Yun Xiao dan Nangong Wu, tetapi mereka semua berdiri jauh dari sosok tampan itu, merasa kagum dan takut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran menjadi cemas ketika mereka melihat Yun Xiao pergi. Sun Ziming menangkupkan tinjunya dan berkata, semua orang dari sekte biduk, aku akan menyerahkan tempat ini padamu, saya akan pergi dulu, saya tidak ingin harta karun itu jatuh ke tangan orang lain. Dia tidak menunggu jawaban sekte biduk dan pergi bersama bawahannya. Kepergian sekte Kalajengking Surgawi segera menyebabkan orang-orang dari dua kekuatan mulai gelisah. Tan Dijun merasa sedih, dan dia harus berurusan dengan pria gila di depannya ini. Gao Lin juga menderita pukulan yang terlalu besar, selain penghinaan yang dia derita, dia menjadi gila dan berjuang dengan sekuat tenaga, seperti kata pepatah, yang berani menang ketika mereka bertemu di jalan yang sempit, keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi dalam situasi ini, Tan Dijun berada dalam bahaya terus-menerus, dan dia hampir terluka parah beberapa kali. Dasar gila, aku akan membunuhmu. Tan Dijun juga sangat marah, kabut berkumpul di sekelilingnya dan berangsur-angsur berubah menjadi padat, menutupinya seperti baju besi, di belakangnya, sosok ketangguhan besar muncul, saat dia meninju, itu menghancurkan bayangan telapak tangan di langit dan jatuh dengan gemuruh. Tinju Asura yang hebat, satu pukulan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Kabut besar secara bertahap diserap ke dalam tinju, dan bayangan tinju menjadi padat, berubah menjadi coklat dan jatuh. Begitu tinju muncul, kekuatan Gao Lin segera dikompresi kembali, ia mengubah gerakannya di udara dan juga melontarkan pukulan, menekan kekuatan tinju lawannya, kedua kekuatan itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan penghancur menyebar, tidak hanya ruang runtuh, tetapi bumi juga bergetar, dan seluruh pegunungan retak. Puluhan sosok terbang ke segala arah untuk menghindari terjebak dalam kekuatan yang kuat, mereka semua saling memandang dengan kaget. Yinglin, kamu orang tua. Jika kamu ingin bertarung, sekte ini akan menemanimu sampai mati hari ini.
Kemarahan Tan Dijun akhirnya tersulut, siapapun akan marah setelah ditekan dan dipukuli oleh musuh. Kabut yang sangat tebal terbentuk menjadi tornado yang muncul di sekitar tubuhnya, menembus langit dan bumi. Aura bela diri bintang 9 tertinggi naik ke puncak, dan kekuatan domain memukul mundur semua makhluk hidup dalam jarak beberapa ratus meter, membentuk dunia yang independen. Di bawah kejutan pukulan itu, kemarahan Yinglin berangsur-angsur padam, dan dia menjadi tenang. Dia memandang Tan Dijun, yang seperti dewa yang turun dari surga, dan dia ragu-ragu. Orang tua, bukankah kamu sangat keren? Ayo, Tan Dijun mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, tornado berkabut dipegang oleh kelima jarinya dan hancur. Ekspresi Yinglin berubah, dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan segel bundar tiba-tiba melesat keluar dari tangannya, itu terbang dengan cepat dan bertabrakan dengan tornado kabut, menghancurkannya dan menghilangkan segelnya. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan, melihat Tan Dijun hendak menyerang lagi, ekspresi Yinglin akhirnya berubah, dan dia berteriak, berhenti. Tan Dijun berkata dengan dingin, Pak Tua, apakah kamu tidak ingin mempertaruhkan nyawamu? Sekte ini akan menemanimu sampai akhir hari ini dan melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Aku terlalu impulsif sekarang, tapi jangan biarkan emosimu menguasaimu, kata Gao Lin dengan kilatan dingin di matanya. Terus berjuang tidak bermanfaat bagi siapapun, itu hanya akan meningkatkan agro dari udara tipis dan menguntungkan orang lain. Mengapa kita tidak melupakannya dan berpura-pura bahwa apa yang terjadi barusan tidak pernah terjadi? Hanya karena kamu mengatakan itu tidak terjadi, itu tidak terjadi. Menurutmu kamu siapa? Tan Dijun masih marah, dia tertawa dan berkata, karena kamu telah memprovokasi sekte ini, jangan berpikir bahwa akan begitu mudah untuk membiarkan masalah ini beristirahat. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Yinglin berubah. Tan Dijun akhirnya tenang dan tertawa, sederhana, aku hanya akan memberi kompensasi kepadamu dengan puluhan miliar batu purba. Apa? Puluhan miliar. Anda mencoba memerasku dengan ini. Teriak Gao Lin dengan marah, apakah menurutmu aku idiot? Petik 2. Hehe. Tan Dijun melambaikan tangannya dan menyerap semua kabut di udara ke dalam tubuhnya. Dia berkata, masalah ini dimulai karena Anda, jadi terserah Anda apakah Anda ingin memberi kompensasi kepada saya atau tidak, adapun apakah itu akan berlanjut, terserah Anda. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah berhubungan dengan Yun Xiao, dia juga telah mempelajari teknik pemerasannya yang tidak tahu malu. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut, sebagai eksistensi di puncak alam bela diri, mereka belum pernah mendengar hal seperti pemerasan, mata mereka membelalak karena terkejut. Yinglin hampir menjadi gila, dia tidak hanya kehilangan tangan kanannya, tetapi dia juga menghancurkan cermin berharga level 8, sekarang, dia harus kehilangan sejumlah besar batu vital. Dia tidak ingin lebih dari menyerbu ke depan dan bertarung sampai mati, tapi dia masih memaksa dirinya untuk menahannya. Dia terlalu tidak bijaksana sebelumnya, yang menyebabkan situasi saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, aku bisa membayarmu beberapa batu primordial, tapi kamu tidak bisa meminta harga setinggi itu, 100 juta batu primordial tingkat medial, bahkan tidak ada satu pun lagi. Tan Dijun sedang dalam suasana hati yang baik, dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan yang dia rasakan ketika dia diperas oleh Yun Xiao, 10 miliar, tidak kurang satu. Semua orang merasa pusing, seniman bela diri yang dihormati, yang biasanya setinggi dan perkasa dewa, sebenarnya seperti orang biasa, tawar-menawar tanpa integritas. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu, 10 miliar batu purba tidak mahal. 1000 sungai dan gunung selalu dipenuhi dengan cinta, bagaimana dengan 1 miliar batu purba? Petik 2. Angin musim semi tidak pernah melewati celah Jadeget, aku akan mati selama 83. Ada cinta sejati di dunia, jadi kita harus menabung sebanyak yang kita bisa. Harganya sudah sangat masuk akal, terserah Anda apakah Anda ingin memberi saya kompensasi atau tidak. Semua orang pingsan, dan mereka semua tidak bisa berkata-kata. Setidaknya 5 miliar, kata Tan Dijun, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu lagi. Dimanapun Anda berada, tidak mungkin meminta Yang Mulia Bela Diri Puncak untuk membantu Anda tanpa nomor ini. Gao Lin tahu bahwa akan sulit untuk melanjutkan, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Dia diam-diam mencibir dan berpikir, aku akan menyetujui permintaanmu untuk saat ini, setelah perburuan harta karun ini,
Anda mungkin tidak bisa bertahan hidup, bahkan jika kamu berhasil melarikan diri, aku akan menyelesaikan skor denganmu. Setelah putaran tawar-menawar, kedua kelompok menghentikan perselisihan mereka dan terbang ke arah jarum perekam, namun, mereka jauh satu sama lain dan takut satu sama lain. Yun Xiao dan Han Xuan berada di garis depan kelompok, pegunungan yang mematikan itu sangat besar dan penuh dengan segala macam bahaya, tetapi dengan semua orang bersama-sama, mereka memiliki perjalanan yang aman. Yun Xiao tiba-tiba punya ide, dia tersenyum dan berkata, kedua idiot itu akhirnya berhenti. Apa? Han Xuan mengangguk kaget, tidak tahu apa yang dimaksud Yun Xiao, butuh beberapa saat untuk bereaksi, lalu dia berkata, apakah kamu berbicara tentang Tan Dijun dan Yinglin? Dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, kami sudah 100 mil jauhnya, dan kamu masih bisa merasakannya. Jangan lupa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya seorang alkemis yang bahkan bisa mengalahkan Mo Huayuan, ketika dua yang mulia bela diri di tahap puncak bertarung, fluktuasi kehendak bela diri dapat ditransmisikan bahkan dari ribuan mil jauhnya. Han Xuan terkejut, dan dia tiba-tiba teringat bahwa pria yang bisa membunuh seorang yang mulia bela diri bintang 7 dengan satu serangan pedang ini juga telah mengalahkan alkemis hebat tingkat 8, dia benar-benar tercengang, bahkan jika dia menelusuri seluruh sejarah alam seni bela diri surgawi, dia tidak akan pernah menemukan orang kedua yang mengerikan seperti dia, untuk dapat mencapai pencapaian yang menantang surga di usia ini. Dia tidak bisa tidak mengagumi Dingling, di dalam hatinya, di mana dia menemukan monster seperti itu. Apa yang disebut teknik spiritual dan asosiasi seni bela diri sangat lemah, belum lagi di serikat pedagang, bahkan di seluruh ranah seni bela diri surgawi, bahkan termasuk ras alien, tidak ada satupun dari generasinya yang bisa bersaing dengannya. Han Xuan merasa lega karena perusahaan perdagangan Tianyuan akan aman kali ini. Selain itu, dengan kematian Fang Tianhe dan produksi massal resep tersebut, kebangkitan kamar dagang awan ungu tidak jauh. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Yun Xiao tiba-tiba berkata, hati-hati, tampaknya itu ilusi alami, perhatikan jarum perekam dan ikuti itu. Han Xuan tercengang, dia mendongak dan menemukan bahwa Yun Xiao telah pergi, dan yang bisa dia lihat hanyalah kabut tebal. Dia buru-buru mengeluarkan jarum perekam dan mengikutinya dengan hati-hati. Dikatakan bahwa ada ilusi alam di tanah mati, dan sangat sulit bagi mereka yang memasukinya untuk bertahan hidup. Tidak diketahui bagaimana kamar dagang angin petir melakukannya, mereka bahkan bisa memodifikasi jarum untuk mengelilingi semua tempat berbahaya di tanah mati. Han Xuan mengikuti jarum selama 5 menit sebelum ekspresinya berubah drastis, dia mencium aroma samar di kabut dan segera merasakan kekuatan merembes ke kulitnya. Ada racun di kabut. Dia terkejut dan buru-buru mengedarkan ki vitalnya, mencoba mengeluarkan gas beracun yang sudah dia hirup, namun, dia terkejut mengetahui bahwa racun itu bisa menembus langsung ke Yuan Qi. Racun macam apa ini? Sangat kuat sehingga kamar dagang angin petir berani membunuh kita semua. Han Xuan tidak bisa mempercayainya, dia merasa bahwa semakin banyak keberuntungan yang dia miliki, semakin dalam racunnya, kemudian, tubuhnya mulai mati rasa, dan reaksi sistem sarafnya berangsur-angsur melambat. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya, dia tidak berani bergerak maju, tetapi duduk bersila untuk melarutkan kekuatan obat. Pil itu semua adalah pil roh yang bisa mendetoksifikasi dan menjernihkan pikiran, kekuatan obat menyebar, tetapi tidak ada efek sama sekali. Han Xuan cemas, dan sarafnya tidak hanya mulai mati rasa, tetapi matanya juga mulai kabur, dan ilusi mulai muncul. Tiba-tiba, sebuah tangan hangat menyentuh punggungnya, gelombang panas datang dari punggungnya dan mengalir melalui pembuluh darahnya, itu. Seperti mata air manis yang mengalir ke tanah kering, racun di tubuhnya secara bertahap dihilangkan. Siapa kamu? Han Xuan berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya, Tuan Muda Yun. Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh racun ilusi ini? Apakah Anda dalam kehidupan nyata atau apakah saya melihat sesuatu? Pria itu adalah Yun Xiao, dia terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu? Adapun tingkat ilusi ini, itu tidak bisa membingungkan saya, aku selalu berada di sisimu, kamu tidak bisa melihatku. Petik 2. Han Xuan merasakan perasaan hangat di hatinya ketika dia mendengar ini, dia berpikir, dia selalu berada di sisiku, melindungiku dan tidak pernah pergi. Segera, racun yang tersisa di tubuh Han Xuan dibersihkan, dia berbalik dan berkata,
terima kasih, Tuan Muda Yun, matamu. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa itu mata Yun Xiao telah berubah menjadi warna bulan sabit iblis, dan kekuatan aneh terpancar dari matanya. Ketika dia menatapnya, dia merasa pusing, dan dia tidak bisa menatapnya secara langsung. Ini adalah teknik okularku, kata Yun Xiao, selama ada cukup energi, itu bisa mematahkan semua ilusi. Jangan menatap mataku, pegang saja tanganku dan ikuti aku. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Han Xuan dan berjalan maju tanpa tanda-tanda ketidakharmonisan atau rasa malu. Meskipun Han Xuan merasa sedikit canggung, dia tidak bingung seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia membiarkan Yun Xiao memegang tangannya, dan sedikit kegembiraan tumbuh di hatinya, membuatnya merasa sangat malu. Dengan jarum perekam dan teknik mata Yun Xiao, mereka segera berjalan keluar dari tanah berkabut. Melihat ke belakang, ternyata itu adalah lembah di antara dua gunung, dan pegunungan itu penuh dengan bunga-bunga aneh, yang sangat indah. Yun Xiao melepaskan tang Han Xuan dan berkata, luasnya dunia memang sangat dalam, saya belum pernah melihat bunga ungu biru ini sebelumnya, tetapi sepertinya semacam bunga roh, saya tidak tahu kelas berapa itu. Tangan kiri Han Xuan memegang tangan kanannya, yang baru saja dipegang oleh Yun Xiao, dan dia meletakkannya di depannya. Dia merasa sedikit panas di wajahnya saat dia berkata, ada ribuan bunga dan tanaman langka di dunia, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi semuanya? Saya pikir itu adalah tindakan kamar dagang angin petir, tetapi ternyata itu wajar. Ya, jawab Yun Xiao, bunga liar ini tidak hanya dapat melepaskan aura halusinasi, tetapi juga mengandung racun yang sangat unik. Saya khawatir bahkan mereka yang berada di bawah domain realem tidak dapat menahannya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang bisa melewati pos pemeriksaan ini, tapi saya pikir orang-orang dari kamar dagang angin petir sudah memiliki penawarnya. Karena kamar dagang angin petir telah mengumumkan sumber daya mineral, mengapa mereka menyiapkan hambatan ini? Apakah itu untuk menghancurkan pasukan lokal? Kata Fei Xuan. Entahlah, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu seharusnya menjadi salah satu alasannya. Singkatnya, mereka tidak akan membiarkan semua orang mendapatkan manfaat dengan mudah, dan mereka harus bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar darinya. Jika tidak, mereka tidak akan mengalami kerugian seperti itu. Han Xuan tertawa, orang-orang miskin dari kamar dagang itu, mereka menggunakan semua trik mereka. Siapa yang mengira bahwa Fang Tianhe akan mati tepat saat mereka berangkat? Bahkan Yinglin menjadi gila. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Saya khawatir mereka sudah kehilangan uang. Yah, saya pikir harus ada konspirasi lain. Tidak perlu takut pada mereka. Ayo pergi, kita tidak perlu menunggu orang-orang di belakang kita. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao berbalik dan terus berjalan. Han Xuan mengikuti dari belakangnya, dan dia tiba-tiba merasa sedikit melankolis. Dia berharap lebih banyak kabut akan muncul sehingga orang di depannya ini bisa memegang tangannya, tapi lebih dari itu, dia merasa malu dengan pikirannya sendiri. Lembah itu dipenuhi dengan puncak hijau dan energi spiritual yang subur. Daun hijau tanaman memancarkan kekuatan hidup yang kuat, membuatnya tampak seperti surga di bumi. Setelah mengambil beberapa langkah, Yun Xiao tiba-tiba berhenti. Han Xuan hampir menabrak punggungnya, dan dia berkata dengan canggung, ada apa, Tuan Muda Yun? Apakah ada situasi? Lembah ini sangat aneh, kata Yun Xiao, itu seperti air danau, ini penuh dengan energi alam, tetapi tidak ada makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup. Han Xuan tercengang, baru sekarang dia menyadari bahwa memang sulit dipercaya bahwa tidak ada suara serangga atau burung di lembah yang begitu tenang. Dia berkata dengan heran, mungkinkah itu jebakan lain? Yun Xiao menggelengkan kepalanya, tidak, ilusi itu secara alami dibentuk oleh bunga dan tanaman aneh, dan danau itu adalah artefak yang mendalam, tapi, tidak ada aura makhluk hidup di sini. Hati-hati, situasi seperti ini muncul baik karena lingkungannya terlalu beracun dan tidak dapat menampung makhluk hidup lainnya. Entah itu adalah karena binatang iblis yang kuat bercokol di sini dan telah menjadi area terlarang yang tidak berani didekati makhluk hidup lain. Tidak ada masalah dengan energi spiritual di sini, jadi itu jelas yang terakhir. Maksudmu ada binatang iblis yang kuat di sini? Han Xuan bertanya dengan heran, level berapa? Tingkat ke-8. Yun Xiao berkata dengan lembut, tingkat ke-8. Kamu sudah menyadarinya? Han Xuan bertanya dengan kaget. Tidak,
Yun Xiao menggelengkan kepalanya, aku tidak. Han Xuan bertanya, Han, bagaimana kamu tahu itu level 8? Jika itu adalah binatang iblis tingkat ke-7, itu tidak akan menjadi ancaman sama sekali, kata Yun Xiao, itu tidak akan digunakan oleh kamar dagang angin petir untuk berurusan dengan kami, lagi pula, ada banyak tertinggi bela diri di Sekte Biduk dan Sekte Kalajengking Surgawi, salah satu dari mereka bisa ditangani, namun, jika itu adalah level 9, hehe, kamar dagang angin petir tidak akan punya nyali untuk datang, jadi jika ada binatang iblis di sini, setidaknya itu peringkat ke-8. Han Xuan linglung sejenak, lalu segera mengerti, penalaran logis ini masuk akal, dia tiba-tiba merasa tidak ada yang bisa membingungkan pemuda berjubah putih ini. Haha, Li Yun Xiao, kamu baik-baik saja. Suara yang akrab datang dari belakangnya, Tan Dijun dan yang lainnya telah keluar dari kabut, dan sejumlah besar prajurit mengejar mereka, lebih dari setengah dari mereka telah terbunuh. Sekte Biduk tidak kekurangan satu orang pun, seolah-olah mereka sudah memiliki cara untuk menghadapi kabut. Sama sekali tidak aneh bahwa Tuan Muda Yun bisa keluar dari kabut, kata Xiao Minghui dengan heran, tapi sungguh menakjubkan bahwa Presiden Luan Xuan juga bisa keluar dari sana. Han Xuan mendengus dingin, banyak dari kalian jauh lebih lemah dariku, tapi bukankah kalian semua keluar? Petik 2. Xiao Minghui tersenyum, jangan marah, Presiden Han Xuan, meskipun kabut ini ada di tanah mati dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya, bukan rahasia lagi bagi sekte yang telah lama berdiri di sini, penawarnya sudah lama ada, Presiden Luan Xuan adalah orang luar, dan sudah mengagumkan bahwa dia bisa keluar dari kamar dagang awan ungu dengan sukses, tampaknya kamar dagang awan ungu tidak sederhana, Anda harus tahu bahwa dalam kabut ini, bahkan kehormatan bela diri hanya dapat melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak bisa membantu orang lain. Han Xuan terkejut, bahkan seorang yang mulia bela diri tidak dapat membantuku, jadi bagaimana Yun Xiao melakukannya? Namun, ketika dia memikirkan bakat mengerikannya yang lain, dia merasa nyaman, seolah-olah apa pun yang terjadi padanya sangat normal. Yun Xiao melirik kerumunan, selain geng-geng lokal ini, orang-orang yang telah melewatinya memang beberapa pembudidaya keliling yang telah lama tinggal di kota South Fire dan mengetahui rahasianya, jadi mereka memiliki penawarnya. Dia mendengus dingin dan berkata, Master Sekte Xiao tahu bahwa kabut ini tidak sederhana, namun, Anda tidak memberi Tuan Muda ini pil obat untuk dimakan, sepertinya kita tidak bisa berteman lagi. Xiao Minghui berkata dengan canggung, dengan kemampuan Tuan Muda Yun, kamu secara alami tidak membutuhkan penawarnya. Saat dia mengatakan ini, sekelompok orang lain terbang dari kejauhan, itu adalah kamar dagang yang dipimpin oleh Gao Lin, tentu saja, mereka tidak terluka, tetapi ketika mereka melihat Yun Xiao, mereka merasakan ketakutan. Ketika dia melihat bahwa Yun Xiao juga aman dan sehat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, meskipun dia berharap bahwa itu kabut tidak akan bekerja padanya, dia masih memiliki secercah harapan bahwa itu Yun Xiao akan mati di sana, tetapi sekarang fantasinya hancur. Orang tua Tong, jebakan macam apa yang telah kamu pasang di sini? Tanya Tan Dijun, tidak ada makhluk hidup sama sekali, mungkinkah itu area terlarang bagi binatang iblis tingkat tinggi? Jangan bilang kamu telah menemukan monster-monster tingkat 9. Melihat masalahnya telah terlihat, Gao Lin tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Tan Dijun, aku tidak suka apa yang baru saja kamu katakan, apa maksudmu aku mengerti. Ada monster-monster tingkat 8 di sini, tepat di depan pintu keluar lembah, jika kamu takut, silakan kembali. Jika hanya di peringkat ke-8, kita semua akan naik bersama, mengulitinya, dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Tan Dijun mendengus dingin dan memimpin anak buahnya ke depan, dia menyadari bahwa dia juga telah terinfeksi dengan kebiasaan mencintai uang, dan setiap kali dia membuka mulutnya, dia akan berpikir untuk mendapatkan keuntungan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Yun Xiao, yang membuatnya bingung. Kaisar bela diri dan bahkan beberapa Grandmaster bela diri mundur ke belakang kelompok, jika ada binatang iblis peringkat 8 di depan mereka, mereka takut mereka akan terpengaruh. Mei Dong, bersama tim sekte, ketika dia melewati Yun Xiao, dia berkata, setelah aku mengetahui bahwa ada kabut di sana, aku khawatir kamu tidak akan bisa lewat, sekarang saya akhirnya bisa yakin. Melihat Mei Dong, pergi,
hati Han Xuan sakit, gadis ini sangat peduli padamu. Yun Xiao bersenandung tanpa berpikir dan berkata, ayo pergi dan lihat binatang iblis macam apa yang menempati tempat ini, peringkat 8 bukanlah lawan yang mudah. Han Xuan mengikuti di belakang, tetapi hatinya mulai terasa tertahan, dan dia tidak bisa bahagia. Dia tiba-tiba menyadari dan berkata dengan sedih, Han Xuan konyol, apa yang kamu pikirkan? Siapa dia? Dia membunuh Yang Mulia Bela Diri Bintang 7 dengan satu serangan pedang dan menantang alkemis tingkat 8, dia akan berada di puncak alam bela diri surgawi di masa depan, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan gadis konyol sepertimu dan memiliki hubungan denganmu? Aku hanya membantumu dan menyelamatkanmu sekali, namun kamu sudah membiarkan pikiranmu menjadi liar, apakah kamu tidak malu? Rona merah melintas di wajahnya, dan simpul di hatinya berangsur-angsur terurai, baru kemudian dia memulihkan suasana hatinya yang tenang dan mengikuti dengan cermat. Yun Xiao, di sisi lain, tidak tahu tentang perubahan pikiran gadis kecil itu, dia sepenuhnya fokus pada harta karun dan binatang iblis di depannya. Ketika mereka hendak meninggalkan lembah, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh, ada padang rumput datar yang mengarah keluar dari lembah. Dan kedua gunung itu ditutupi dengan semua jenis cabang hijau dan tanaman merambat. Mungkinkah binatang iblis itu pergi berburu makanan? Salah satu pembudidaya menganalisis dengan cermat. Dia sudah peringkat 8, kenapa dia masih mencari makanan? Saya pikir dia pergi mengunjungi kerabat, orang lain membalas. Tidak peduli apa, itu adalah kabar baik bahwa binatang iblis tidak ada di sini, jika tidak, jika para ahli itu langsung bergegas dan tidak peduli dengan hidup kita, kita akan datang. Semua orang sangat gembira, terutama para pembudidaya nakal itu, beberapa dari mereka tidak tahan dan langsung terbang melewatinya. Wah, wah, wah. Di antara dua gunung, beberapa bayangan tiba-tiba melintas di tanaman merambat hijau, begitu cepat sehingga sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang, sebelum dua pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri bisa bereaksi. Tubuh mereka segera ditembus, dengan lebih dari 10 lubang besar di dalamnya, mereka jatuh ke tanah dengan cara yang menakutkan. Magnet, semua orang merasa merinding saat mereka melihat dengan ngeri, baru saja, dia hanya melihat serangan itu berkedip, tetapi dia belum melihat serangan yang sebenarnya, dua Grandmaster seni bela diri benar-benar mati begitu saja. Senyum dingin muncul di wajah Yinglin, Anda memimpin dengan budidaya sampah Anda, bukan kultivasi mereka yang membunuh mereka, itu kecerdasan mereka. Kata-katanya segera menarik kemarahan ekstrim dari para seniman bela diri keliling, dan mereka semua memelototinya. Hubungan antara seniman bela diri keliling ini tidak dapat dianggap harmonis, tetapi pada saat ini, mereka adalah kelompok terlemah, mereka memiliki perasaan berkumpul bersama untuk kehangatan, sekarang dia melihat mereka berdua terbaring di pintu keluar lembah, dia segera merasakan kesedihan. Sudut mata Yun Xiao berkedut saat dia segera mengenali serangan itu sebenarnya monster hijau kecil, saya tidak menyangka tempat ini memiliki hal seperti itu. Dalam pertempuran cinta kemarin, Tai Yi awalnya menyerah setelah Azure Flight muncul di pertempuran utama, dia dipimpin oleh lebih dari 10.000 tenaga kuda dan tidak dapat membalikkan keadaan, jadi, dia pergi keluar untuk barbeque bersama teman-temannya, pada akhirnya, dia makan sesuatu yang buruk dan merasa ingin muntah sepanjang malam, namun, ketika dia kembali, dia terkejut menemukan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Perasaan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya, terima kasih, semuanya. Terima kasih, semuanya. Ternyata semua orang diam-diam mendukung saya, meskipun kami tidak bisa melihat satu sama lain, kami berada di setiap sudut benua ini, bahkan di setiap sudut dunia, menunggu babak baru sebelum tidur setiap malam. Pada saat itu, Tai Yi bangga dengan kemampuannya untuk membawa kegembiraan bagi semua orang. Pada saat itu adalah ruang dan waktu yang dimiliki oleh seluruh aliansi air. Apakah kamu tahu binatang iblis itu? Tanya Tan Dijun. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, itu adalah sesuatu yang disebut iblis hijau kecil, tapi itu hanya yang tingkat ke-6, itu hanya bisa membahayakan pembudidaya di bawah pangkat Kaisar Bela Diri, hanya Raja Iblis kecil yang bisa mencapai peringkat ke-7, itu bukan item peringkat 8. Oh, Tan Dijun memandang kamar dagang dan berkata, ini adalah pos pemeriksaan yang Anda dirikan, apakah Anda tidak takut ditertawakan? Apa hubungannya dengan kita?
Gao Lin mendengus dingin, jika Anda memiliki kemampuan, berjalan saja, saya tidak ingin berbicara dengan orang-orang seperti Anda. Tan Dijun memimpin dan berjalan ke depan, mata semua orang tertuju padanya, begitu dia berjalan di antara dua gunung, iblis hijau kecil di pegunungan mulai menyerangnya, bayangan memenuhi langit, dan suara pecah udara terus-menerus terdengar. Tan Dijun sedikit membuka domainnya, dan semua monster hijau kecil itu bangkit kembali setelah menabrak dinding di sekitarnya, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sekelompok sampah. Dia mendengus dingin dan melepaskan kabut dari tubuhnya, setan hijau kecil yang bergegas ke dalam kabut jatuh satu demi satu seolah-olah mereka diracuni, seolah-olah mereka memiliki roh yang tidak takut mati. Mereka terus menyerang bahkan saat mereka melihat teman-teman mereka mati, segera, hampir semuanya mati, jatuh ke tanah. Sudah berakhir, semua orang penuh dengan keraguan. Yun Xiao tiba-tiba punya ide, tidak bagus, lihat di bawah kakimu. Tan Dijun menundukkan kepalanya dan melihat iblis hijau kecil yang mati meleleh di tanah, secara bertahap merembes ke bumi, tanah di bawah kaki Tan Dijun mulai berlumpur, dan kakinya tenggelam ke dalam tanah. Bumi berubah menjadi rawa. Yun Xiao telah mengalami adegan yang sama di luar tanah iblis, tetapi itu hanya susunan pembatasan yang dilemparkan oleh Gu Yuesheng. Pada saat ini, itu benar-benar menjadi rawa. Semua orang terkejut dan buru-buru mundur. Segera, pemandangan menakutkan muncul di depan mereka, tanah di seluruh lembah mulai terkorosi dan layu, ruang hijau asli benar-benar berubah menjadi lumpur, menyebar di area yang luas, tidak kurang dari 100 meter. Gas korosif kuat yang dipancarkan oleh lumpur bahkan membuat warriors takut, hanya menciumnya saja membuat mereka merasa seperti Yuan Qi mereka sedang terkorosi, memaksa semua prajurit untuk mundur ke lembah. Tan Dijun, di sisi lain, berdiri di udara, domainnya telah membentuk pertahanan untuk menahan Qi yang korosif, wajahnya menjadi serius. Dia melangkah maju di udara, dan dengan setiap langkah, dia akan menghilangkan sejumlah besar udara korosif, sepertinya dia berjuang dengan setiap langkah. Semua orang sangat terkejut, jika Supreme Bela Diri Bintang 9 mengalami waktu yang sulit, maka mereka bisa melupakan untuk melewatinya. Tan Dijun hendak mencapai seberang sungai ketika tangan berlumpur besar tiba-tiba muncul dari rawa, lebarnya lebih dari 10 meter, dan ia mengulurkan 5 jarinya di udara untuk meraih Tan Dijun. Dalam sekejap, dia benar-benar tertangkap di tangan dan mengepalkan tangan. Magnet. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka berkeringat dingin dan mundur, bahkan seorang yang mulia bela diri bintang 9 tertangkap. Ledakan. Segel mudra besar tiba-tiba meledak, dan lumpur jatuh dari langit. Tubuh Tan Dijun dikelilingi oleh kabut, dan dia terbang ke depan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tinju berlumpur besar itu tertiup angin, tetapi dengan cepat mengembun lagi dan dengan cepat mengejarnya. Sayangnya, itu sudah terlalu lemah, dan Tan Dijun berhasil menyeberang ke sisi lain. Lengannya berenang di pantai sebentar sebelum perlahan tenggelam ke dalam lumpur, itu tenang lagi, dan hanya gas korosif yang kuat yang terus menyebar. Namun rambut semua orang berdiri, dan tidak ada yang berani maju selangkah. Haha, kekuatan Master Sekte Tan memang luar biasa, Anda tidak dimakan. Semua orang dari kamar dagang, ikut denganku. Gao Lin tertawa, dia melompat dan terbang ke sisi lain rawa, dia tidak diserang oleh kekuatan korosif, yang mengejutkan semua orang. Tidak hanya Yinglin, tetapi para prajurit kamar dagang juga naik ke udara dan terbang dengan mudah, menoleh ke belakang dari waktu ke waktu dengan cibiran di wajah mereka. Ini, kabut tua ini, pasti ada semacam aura di tubuh mereka yang tidak dapat dideteksi atau ditakuti oleh monster-monster di rawa. Sun Ziming terkejut dan marah, tetapi dia tidak berdaya, pihak lain telah datang dengan persiapan, sementara dia dan orang-orangnya datang secara membabi buta. Jika itu masalahnya, Zhen, Xiao Minghui merenung sejenak kemudian, sosoknya tiba-tiba melintas dan bergegas ke langit, dia terbang ke kerumunan prajurit kamar dagang dan juga terbang melewati mereka tanpa diserang. Para pembudidaya di belakangnya semuanya tercengang, dan mereka semua dengan cepat bereaksi, bergegas mengejar beberapa pembudidaya kamar dagang terakhir. Para pembudidaya kamar dagang terkejut dan segera meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Yun Xiao dan Han Xuan tidak mau ketinggalan, dan mereka juga masuk ke kerumunan. Yinglin, yang telah mencapai seberang sungai,
tiba-tiba mengubah ekspresinya, tanpa berpikir, dia mengeluarkan sesuatu dan melemparkannya ke lumpur. Dia tidak melihat apa itu, tetapi tenggelam. Segera, suara mendidih bisa terdengar, kekuatan iblis yang besar dan sombong segera menyebar dari lumpur. Murid Tan Dijun menyusut, dan dia berteriak dengan marah, "Orang tua, apa yang kamu lempar?" Yinglin berpura-pura bodoh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah aku? Oh, saya baru saja membuang beberapa barang yang tidak diinginkan. Sungguh kekuatan iblis yang kuat. Oh tidak, mereka dalam bahaya." Sun Ziming terkejut, dia melihat sebuah kepala berangsur-angsur muncul dari lumpur, itu tampak seperti lereng lumpur dengan lumpur bergulir di atasnya dan asap tebal mengepul. Setelah kepalanya terbuka, rongga matanya kosong, ia membuka mulutnya dan memuntahkan gas korosif ke arah para seniman bela diri. Tidak bagus. Cepat lari. Lebih dari 100 orang di udara segera terlempar ke dalam kekacauan, banyak dari mereka terkena gas korosif dan langsung jatuh. Ada beberapa yang cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa tangan berlumpur turun dari segala arah di depan mereka, itu seperti memukul lalat, dan mereka langsung dipukul ke lumpur, tidak meninggalkan tulang. Magnet. Tan Dijun ketakutan, dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan bertahan jika ini terus berlanjut. Semua yang mulia bela diri, serang bersamaku dan lindungi murid-murid kita. Dia berteriak. Dia adalah orang pertama yang bergegas kembali ke langit di atas lumpur dan menyebarkan kabut. Sebuah terowongan abu-abu segera muncul dan dia berteriak, "Sekte lokal, kemarilah." Ketika murid-murid Sekte Biduk melihat ini, mereka sangat gembira dan bergegas menuju jembatan berkabut. Sun Ziming dan beberapa seniman bela diri terhormat lainnya juga terbang ke lumpur pada saat yang sama dan mulai bekerja sama untuk menekan binatang iblis. Jumlah kematian berkurang dalam sekejap, semua orang terkejut saat mereka bergegas menuju arah kabut. Ledakan. Tiba-tiba, dada seorang prajurit meledak dan dia jatuh ke lumpur, yang mengejutkan semua orang. Itu Tan Dijun, dia berkata dengan suara dingin. Tempat ini hanya terbuka untuk dilewati oleh murid-murid sekte lokal, adapun Anda yang lain, Anda hanya bisa berdoa untuk diri Anda sendiri. Jika kamu terus masuk, kamu akan berakhir seperti sampah itu sekarang. Hal ini segera menyebabkan banyak pembudidaya pergi dengan panik, berlari menuju seberang sungai. Di antara seniman bela diri keliling, rasa kesedihan melonjak di hati semua orang. Tidak baik, saya tidak bisa menekannya lagi, cepat mundur. Xiao Minghui berteriak, setelah binatang iblis di lumpur didorong ke dalam lumpur oleh mereka, tiba-tiba meledak, sejumlah besar lumpur terus-menerus ditembakkan dari bawah, dan sejumlah besar prajurit terkena, yang beruntung terluka, sedangkan yang tidak beruntung jatuh dan mati. Namun, mereka yang meninggal semuanya adalah seniman bela diri keliling. Pasukan lokal buru-buru mundur ke sisi lain di bawah perlindungan beberapa kehormatan bela diri. Mei Dong, ada di antara mereka, dia menatap Yun Xiao dengan cemas. Di belakangnya dan berteriak putus asa, "Tuan muda Yun, kemarilah. Kakak muda, jangan peduli tentang dia, kita bahkan tidak bisa melarikan diri sendiri." Seorang murid dari Sekte Biduk berkata dengan cemas saat dia mendorong ke depan, di bawah perlindungan bersama dari beberapa yang mulia bela diri, satu-satunya tempat yang aman adalah lorong berkabut. "Han Xuan, kamu pergi dulu." Yun Xiao meraih Han Xuan dan melemparkannya ke dalam terowongan, mengabaikan perlawanannya. Bagian sekte kami hanya cukup untuk digunakan oleh orang-orang sekte kami, bukankah kalian berdua mendengar kata-kata Master Sekte Tan? Petik 2. Zhen Deyu tiba-tiba memblokir jalan Han Xuan dan dengan ringan menamparkan telapak tangannya, dia menyeringai mengerikan dan berteriak, "Aku akan mengampuni hidupmu kali ini, jika ada waktu berikutnya, kamu akan berakhir seperti orang itu." Angin dari telapak tangannya kuat dan ganas, tetapi itu tidak menyakiti Han Xuan, itu hanya mengguncangnya dan dia jatuh ke lumpur di kejauhan. Han Xuan terkejut, dan dia buru-buru menstabilkan tubuhnya di udara sebelum terbang langsung ke sisi lain, tapi tiba-tiba, sebuah tangan besar berenang dari kejauhan dan meraihnya. Wajah Han Xuan menjadi pucat karena ketakutan, dia akhirnya mengerti mengapa Tan Dijun tidak bisa melarikan diri dari telapak tangan. Di bawah 5 jari, ada ritme bumi yang sangat kuat, yang menekannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat telapak tangan jatuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di hatinya. "Zhen Deyu, kamu pantas mati."
Yun Xiao meraung saat dia tiba-tiba melepaskan kekuatan mentalnya dari sela-sela alisnya, udara berputar, dan dia langsung berteleportasi ke sisi Han Xuan dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Setelah itu, api ilahi Phoenix di antara alisnya melesat sejajar dan mematahkan tangan raksasa itu, dia kemudian membawa Han Xuan dan membubung ke langit, melangkah maju. Setelah lolos dari kematian, Han Xuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya, ketika Yun Xiao memegang pinggangnya yang kurus dan menekannya ke tubuhnya, dia merasa lemah di sekujur tubuhnya, tetapi dia juga merasa sangat aman, udara korosif dan segala macam bahaya di langit tidak bisa menyakitinya. Ledakan, bang, bang, ledakan. Tiba-tiba, lumpur di bawah Yun Xiao pecah, dan 7 atau 8 tangan raksasa muncul, bergegas pada saat yang sama dengan taring telanjang dan mengacungkan cakar, mencoba meraih kedua pria itu. Yun Xiao terkejut, tidak mengerti mengapa monster lumpur itu menatapnya, hanya ada 3 atau 4 tangan di mana kehormatan bela diri itu berada, tetapi mereka sebenarnya telah menggunakan 8 tangan untuk menghadapinya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia membentuk segel pedang dengan 1 tangan dan berteriak, Han Xuan, kamu pergi dulu. Kemudian, seberkas cahaya pedang menyembur keluar dari sela-sela alisnya, itu adalah pedang bintang dingin surga utara, itu menari di udara di bawah segel tangannya, siap digunakan. Yun Xiao menjentikkan tangannya dan segera melemparkan Han Xuan ke pedang. Teknik pedang pembunuhan iblis. Dia berteriak, dan seekor naga iblis muncul dari pedang bintang dingin surga utara, ia mengeluarkan teriakan yang kuat, membuka lorong luar angkasa, dan terbang ke sisi lain. Han Xuan menginjak pedang bintang dingin surga utara, dan hawa dingin menembus kakinya, seluruh tubuhnya membeku, dan tidak peduli berapa banyak ki vital yang dia gunakan, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dalam sekejap, dia merasakan anggota tubuhnya menjadi membeku. Apa yang membuat hatinya semakin dingin adalah ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Yun Xiao dicengkeram oleh tangan besar dan mengepalkan tangan setelah dia menggunakan teknik pedang. Tidak, dia menjerit sedih. Dan menggunakan teknik pedangnya untuk membunuh iblis, dia langsung menerobos udara korosif di sekitarnya dan membawanya ke sisi lain dengan selamat. Tubuh Han Xuan menjadi dingin saat dia mendarat, dan dia jatuh ke tanah. Pedang bintang dingin surga utara masih bersinar dengan cahaya dingin, terjebak di tanah. Tuan Muda Yun, Mei Dong, juga berteriak pada saat yang sama, ketika dia melihat Yun Xiao dicengkeram oleh tangan besar. Kakinya menyerah, dan dia hampir jatuh ke lorong berkabut. Sangguan Yuyin, yang berada di sampingnya, dengan cepat mendukungnya, dan dalam beberapa kilat, mereka mendarat di tanah yang berlawanan. Pada saat ini, sejumlah besar pasukan lokal, prajurit telah tiba dengan selamat melalui terowongan kabut asap. Para pembudidaya keliling yang berhasil lolos juga menarik napas dan terbang sementara monster berkepala kacau itu dengan gila-gilaan menyerang Yun Xiao. Mereka semua berlumuran keringat dingin dan merasakan ketakutan yang tersisa. Mereka menatap beberapa tangan besar di lumpur. Jika Yun Xiao tidak tiba-tiba menarik monster yang kacau itu untuk meledak dan mereka semua berenang pergi, mereka tidak akan melarikan diri dengan mudah. Mata Tan Dijun terbakar amarah, dia memelototi Zhen Deyu dan berkata, jika dia mati, kamu akan dihukum. Zhen Deyu mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah, mengapa? Mengapa saya harus dihukum jika dia mati? Kamu ingin membunuh Wu Zong belaka, bukan? Tan Dijun berkata dengan dingin, itu di masa lalu, jangan lupa bahwa dia masih memiliki keterampilan ilahi transformasi petir, Anda baru saja melihat kekuatannya, jika kamu membuang Divine Art transformasi petir, akankah kakak laki-laki membiarkanmu pergi? Ekspresi Zhen Deyu berubah drastis, menjadi sangat jelek. Mei Dong, tersandung ke Tan Dijun, berlutut, dan menangis, Tuan Wakil Pemimpin Sekte, saya mohon, tolong selamatkan Tuan Muda Yun. Wajah Tan Dijun suram, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sun Ziming juga sangat khawatir, tentu saja, dia juga khawatir keterampilan ilahi transformasi petir akan hilang. Dia berkata, Master Sekte Tan, kamu juga ditangkap oleh tangan besar itu sekarang, aku ingin tahu apa harapanmu keluar. Tan Dijun melihat tangan besar yang memegang Yun Xiao, dan wajahnya menjadi gelap. Ini sangat sulit, tangan itu berisi kekuatan bumi, yang bisa menekan ruang dan membuat Anda tidak bisa bergerak. Kekuatan korosifnya juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kabut yang saya kembangkan. Jika seorang Grandmaster biasa tertangkap, dia pasti akan mati. Namun,
saya tidak tahu tentang dia, saya harap dia tidak mati. Mei Dong, menangis lebih sedih dan berdoa dengan sekuat tenaga. Wajah Han Xuan juga pucat, meskipun tubuhnya dingin dan udara dingin memasuki tubuhnya, hawa dingin yang lebih dalam datang dari lubuk hatinya, yang bahkan lebih dingin dari tubuhnya. Pihak Wulin juga menonton dengan gugup, sebaliknya, mereka berharap Yun Xiao akan mati di sini, namun, mereka dengan cepat kecewa. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat keluar dari punggung tangan yang memegang Yun Xiao, itu semurni salju, seolah-olah tidak terkontaminasi oleh dunia fana, kemudian, ada 1, 2, dan 3 garis kabut lagi. Cahaya tubuh ilahi Yun Xiao menyapu udara busuk, dan kemudian raungan binatang iblis keluar dari telapak tangannya, tetapi itu bukan milik Mutsipar. Sosok perunggu tumbuh semakin besar, mendorong telapak tangan binatang yang kacau itu terbuka, itu adalah labu Little King Kong, itu meraung dan tumbuh lebih besar, lalu meninju telapak tangan. Ledakan, telapak tangan binatang iblis berlumpur itu benar-benar dihancurkan oleh pukulan labu Little King Kong, berubah menjadi potongan-potongan besar lumpur dan jatuh. Ketika prajurit Kalabash membungkuk, Yun Xiao berdiri di punggungnya. Kulitnya memancarkan cahaya keemasan redup yang berkedip-kedip, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Fiuh, seperti yang diharapkan, anak ini tidak mati. Tan Dijun menghela nafas lega, tetapi matanya dipenuhi dengan lebih banyak ketakutan. Pada saat itu, cahaya keemasan yang menyinari tubuh Yun Xiao membuatnya merasa kedinginan, tampaknya itu adalah teknik kultivasi yang sangat kuat. Bocah ini memiliki begitu banyak kartu truf. Tan Dijun mengutuk dalam napasnya, matanya berkedut saat dia melihat labu Little King Kong mematahkan lengan satu per satu. Labu Little King Kong ini pernah muncul sekali di pelelangan dan memaksa Gao Lin mundur dengan pukulan, semua orang mengira itu adalah boneka, seperti senjata tingkat yang mendalam, tidak takut mati, jadi tidak ada yang terlalu memikirkannya, namun, pada saat ini, dia tercengang. Apakah ini benar-benar boneka? Itu sangat cerdas sehingga ia tahu cara menyerang secara otomatis bahkan tanpa ada yang mengendalikannya, apalagi terus meninju, apalagi yang bisa terjadi jika bukan pukulan Vajra. Bahkan jika itu adalah boneka, apakah ada boneka yang bisa menekan pemukulan kejam dari binatang iblis peringkat 8? Tan Dijun bukan satu-satunya, semua orang tercengang, bahkan Mei Dong, yang menangis seperti bunga pir yang bermandikan hujan, lupa menyeka air matanya, dia menatap pemandangan aneh itu dengan linglung. Labu tubuh besar Little King Kong berdiri di udara di atas rawa, selama tangan besar mengembun dan bergegas, dia akan berlari dan meninjunya, binatang iblis berlumpur yang telah mengganggu dan menakut-nakuti semua orang tampak seperti anak kecil saat ini, itu telah dipukuli sampai tidak marah, secara bertahap, jumlah tangan yang terkondensasi berkurang. Tiba-tiba, aliran lumpur melonjak dari bawah dan menunjuk langsung ke Yun Xiao, tampaknya binatang iblis itu memiliki kecerdasan dan mengerti bahwa pria ini adalah tuan yang sebenarnya. Sedikit mengernyit, Yun Xiao mengambil sedikit langkah maju dan menghentikan labu Little King Kong, yang bergegas, dan berkata, aku akan mencobanya sendiri. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan berkedip-kedip di tinjunya, sepertinya ada kekuatan aneh yang melonjak di tinjunya, dan dia meninju ke arah lumpur. Ledakan, itu seperti palu besi yang memukul tahu, lumpur meledak dan berubah menjadi potongan lumpur yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh. Magnet, serangan ini membuat hati semua orang bergetar ketakutan, serangan berlumpur itu, belum lagi korosifnya yang kuat, adalah serangan dari binatang iblis peringkat 8, tetapi dihancurkan oleh satu pukulan. Yun Xiao juga terkejut dengan kekuatan pukulannya, dia berdiri di langit dengan linglung saat dia melihat cahaya keemasan di sekujur tubuhnya dan bertanya dengan curiga, apakah ini tubuh emas yang tidak binasa? Mengapa saya merasa kekurangan sesuatu? Kamu memang jauh dari Ao Chang Kong, kata naga iblis, apakah karena basis kultivasi Anda tidak cukup tinggi? Petik 2. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kultivasi dan kekuatan fisik adalah dua hal yang sama sekali berbeda, kekuatan tubuh emas yang tidak binasa ini paling banyak sebanding dengan tertinggi bela diri, ini benar-benar berbeda dari kekuatan penghancur Ao Chang Kong, teknik tempering tubuh tiran yang saya ketahui sudah mencapai batasnya, jadi seharusnya ada bagian yang lebih rendah. Petik 2. Bagian bawah dari teknik kultivasi. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Tanya naga iblis, kamu tidak mungkin memintanya dari Ao Changkong, kan? 9 dari 10 kali, kamu akan dipukul sampai mati. Lupakan saja, kata Yun Xiao, ada baiknya Anda tidak memiliki bagian bawah dari teknik kultivasi. Tuhan tahu berapa banyak batu primordial yang dibutuhkan untuk mengisi tubuhku saat ini. Jika saya benar-benar mengolah tubuh emas yang tidak dapat dipadamkan ke level Ao Changkong, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa pulih ke puncak 9 alam surga dalam hidup ini. Han Xuan juga pulih dari kedinginan dan buru-buru memanggil, Tuan Muda Yun, kemarilah. Dia takut dengan variabel lain. Jangan terburu-buru, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya bisa menggunakan inatang iblis ini sebagai latihan. Semua orang menggigil, termasuk Tan Dijun dan Yinglin, yang wajahnya semua pucat. Binatang iblis semacam ini yang ditakuti semua orang dan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menggunakannya untuk berlatih. Jika orang di depannya adalah penguasa bela diri dari 9 surga, itu masih masuk akal. Namun, orang di depannya adalah Grandmaster bela diri dari alam 6 arah, Lao Ai. Tubuh fisik Yun Xiao baru saja melangkah ke tubuh emas yang tidak bisa rusak, dan dia membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Dia berteriak turun dari langit, ungkapkan tubuhmu yang sebenarnya dan lawan aku. Jika aku puas, aku akan membiarkanmu pergi, atau kamu akan mati. Ketika semua orang mendengar ini, kepala mereka dipenuhi dengan tanda seru. Mereka merasa seolah-olah otak mereka mengalami benjolan dan tidak bekerja dengan baik. Dengan ujung jarinya, Yun Xiao memanggil bumi yang bernapas di ujung jarinya dan menekannya dari udara. Seluruh lumpur tiba-tiba mendidih, seolah-olah gunung berapi akan meletus. Apa yang terjadi? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan iblis yang ganas di lumpur melonjak, bahkan ketika mereka berdiri di tanah, mereka bisa merasakannya dan merasa bahwa itu sangat menakutkan. Mengaung. Akhirnya, sesosok besar bergegas keluar dari rawa. Hanya bagian atas tubuh yang terbuka. Itu terbuat dari lumpur dan memiliki 12 lengan. Matanya yang kosong menatap sedikit bumi yang bernapas dan berkedip dengan cahaya ilahi yang aneh. Bumi yang hidup melahirkan semua makhluk hidup. Itu adalah ibu bumi, asal-usul bumi. Bagi binatang iblis tipe bumi manapun, ia memiliki godaan yang tak tertahankan. Setelah binatang iblis berlumpur mengungkapkan wajah aslinya, ia meraung dan bergegas ke arah Yun Xiao. Kedua belas tangan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Hari ini, aku akan mencoba dan melihat apakah tubuh emas Ao Changkong yang tak terpadamkan berguna atau tidak. Yun Xiao tertawa bangga saat dia mengepalkan tinjunya dan menyingkirkan bumi. Kemudian, dia terbang menuju binatang iblis dan mengepalkan tinjunya di udara, yang berubah menjadi bayangan emas yang mempesona yang tampak seperti matahari, bersinar ke segala arah. Tubuh emas yang tidak bisa binasa, tinju raja yang tidak bergerak. Bum bum bum. Tinju emas, yang seperti matahari yang berputar, menembus tubuh binatang Mutsiper itu. Cahaya keemasan besar meledak dan menerangi daerah itu. Seperti dewa perang emas, mata Yun Xiao berkedip dengan cahaya bintang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah hampir waktunya. Dengan ujung jarinya, labu Little King Kong diserap ke dalam gelabelannya. Dia berjalan keluar dari cahaya keemasan dan mendarat di tanah. Tubuh bagian atas monster lumpur di belakangnya langsung hancur berkeping-keping. Ia meraung gila di lumpur, suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan yang ekstrim. Meskipun itu adalah binatang iblis tingkat 8, ia telah menghabiskan banyak kekuatannya di bawah penindasan bersama Sun Ziming dan yang lainnya, dan kemudian ditekan oleh Kalabash Little King Kong. Jadi ia telah lama kehilangan kendali atas kekuatannya. Sekarang itu digunakan sebagai target bagi Yun Xiao untuk berlatih. Ia sangat marah sehingga terus meraung, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Setelah Yun Xiao mendarat di tanah, beberapa prajurit di pantai segera berpencar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada binatang yang kacau itu. Mereka tidak berani mendekatinya, dan mereka memandangnya dari kejauhan dengan ketakutan yang mendalam. Bersambung.